Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kita di saat ini, sehingga mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di sepanjang minggu berjalan ini dengan tema hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bacaan kita di saat ini terdapat dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayat 9 sampai 21 dengan judul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hati yang damai, pikiran yang damai, hidup yang damai, pasti semua orang menghendakinya. Damai itulah yang dicari semua orang di seluruh dunia ini. Bahkan di tingkat dunia, Nobel perdamaian pun dibagikan setiap tahun. Tetapi terkadang kita banyak menemukan kepura-puraan. Jemaat di Roma terdiri dari orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Sehingga banyak perbedaan antara jemaat itu yang mengakibatkan mereka hidup di dalam kasih yang tidak tulus atau hipokrisi, yaitu kemunafikan atau bermuka dua. Di sisi lain juga Paulus memberi penguatan untuk jemaat yang sedang menghadapi tekanan baik dari orang-orang Yahudi maupun dari orang-orang Roma. Jemaat yang berada di tengah penderitaan diajak untuk berpegang pada kebenaran Injil yang telah mereka terima. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kelihatannya Paulus menyadari kondisi jemaat Roma dalam hal mengasihi. Kasih yang diwujudkan masih tidak tulus, hanya terbatas pada sebuah kata-kata. Paulus ingin jemaat Roma dapat saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bila kasih yang dinyatakan tidak tulus, maka walaupun memiliki tubuh yang baik, tubuh yang tetap, tidak memiliki makna. Kasih itu diamalkan dalam hubungan antara sesama anggota jemaat. Hubungan itu seperti sesama anggota keluarga, penuh kemesraan, sangat akrab, penuh dengan kehangatan, bukan kaku bahkan menjarak. Namun hubungan antara sesama itu, jemaat tidak hanya ditandai kemesraan tetapi berlaku pula sikap hormat menghormati.
Dalam hal ini berlakulah kaidah bahwa setiap orang Kristen harus menghormati sesamanya, agar bagaimana kita harus saling mengasihi. Janganlah memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Di sini kita melihat betapa pentingnya setiap orang percaya memiliki pikiran Kristus. Kristus yang mengendalikan seluruh kehidupan kita, seperti yang menggerakkan tubuh kita ini. Bagaimana ada sebuah falsafah di sana yang dikatakan oleh Dr. Samratulangi, "Sitau timau tumauto." Artinya manusia hidup untuk menghidupkan orang lain. Yang mau dikatakan adalah saudara-saudara, yang mau menjadi bagian kehidupan kita adalah bukan mau baku tunjung pandai, tetapi mari sama-sama baku kasih baking pandai. Oleh karena itu, dari bagian firman ini, Paulus menyadari dalam pelayanan bisa terjadi banyak gesekan. Karena itu Paulus menasihati jemaat di Roma, dalam keadaan apapun mereka harus tetap rajin melayani, tidak boleh kendor. Biarlah roh tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Walaupun ada kesulitan, tetap semangat dalam melayani Tuhan. Yang terpenting adalah tetap tekun berdoa. Berdoa berarti tetap bersandar pada Tuhan. Harus tetap sabar menghadapi semua permasalahan yang ada. Tubuh yang baik dan dapat memberi makna bila tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Penguasaan diri menjadi kunci kemenangan dari setiap persoalan yang sedang dihadapi. Sehingga dalam keadaan apapun mereka tetap dapat menyatakan hidup yang bermakna. Mereka harus menguasai diri supaya jangan menganggap diri mereka pandai. Menguasai diri supaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Selalu hidup dalam perdamaian. Dalam segala kondisi. Jangan menuntut pembalasan. Akhirnya dengan penguasaan diri kita dapat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ada sebuah cerita, seorang wanita muda tengah duduk santai di dalam bis yang melaju ke tengah kota. Di suatu perberhentian bis, seorang wanita tua yang cerewet dan berisik naik ke dalam bis dan duduk di samping wanita muda tadi. Tas-tas bawaannya yang berat dia tumpuk begitu saja di atas kursi, membuat wanita muda itu harus menggeser duduknya sambil setengah terjepit di antara tas-tas berat dan jendela bis. Seorang pemuda yang duduk di bangku sebelah melihat kejadian itu dengan kesal dan bertanya kepada wanita muda itu, "Kenapa kamu tidak bicara saja? Katakan pada wanita tua itu bahwa kamu jadi terganggu." Tetapi wanita muda itu menjawab sambil tersenyum, "Aku rasa tidak perlu bersikap kasar dan beradu argumentasi untuk sesuatu yang sepele seperti ini. Perjalanan bersama kita ini terlalu singkat. Saya juga akan turun di perhentian bis berikutnya di depan nanti." Saudara-saudara, artinya kita tidak perlu berdebat untuk sesuatu yang sepele. Alangkah indahnya kalau masing-masing kita menyadari bahwa kita memahami perjalanan hidup kita di dunia ini sangat singkat. Sehingga kita tidak akan membuang waktu untuk membuat perjalanan hidup kita jadi suram dengan macam-macam perdebatan atau dengan adu argumentasi yang sengit dan tajam dan bahkan sampai melukai seorang karena kata-kata kita. Oleh karena itu seperti tema kita ini, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nasihat Paulus bukan hanya untuk jemaat Roma, tapi juga pada kita saat ini. Sudahkah kita memiliki dan memberikan hidup yang bermakna kepada orang-orang di sekeliling kita? Sudahkah hidup kita menjadi pembawa damai dengan orang yang sudah ada di sekitar kita? Sehingga bagaimana kita memahami saudara-saudara? Kita mau tidak orang berbaik kepada kita? Tentu kita akan katakan mau. Maka buatlah baik sama saya, maka saya pun akan baik kepada kamu. Itu kurang lebih seperti itu dan itu normal. Gampang untuk kita lakukan. Tetapi kalau kita bisa baik sama orang yang tidak baik sama kita, cepat atau lambat kita yang memulai.
orang itu akan lihat dan akan baik pada kita. Jadi kalau dia baik, saya baik, itu namanya reaksi spontan. Tetapi kalau dia tidak baik, saya tetap baik. Lalu kemudian dia menjadi baik, itulah Kristen. Tapi waktu kita mau baik sama orang yang tidak baik sama kita, apakah itu enak? Terkadang itu tidak enak, tapi itu sudah salib. Itu saja sudah salib. Jadi kita harus menyangkal diri. Kita enak sebenarnya dengan orang ini, tapi ya sudahlah, kita tidak mau hitung-hitungan. Sudahlah, biar itu dengan urusannya. Waktu orang membuka ruang itu, ya terserah dia mau baking apa. Torang sudah tidak berhitung. Torang sudah belajar menyangkal diri, memikul kesakitan itu di pundak torang. Padahal torang boleh balas lebih sadis, lebih kejam, lebih sakit. Puas hati kita, tapi tidak dengan salib kita. Itulah jalan Tuhan. Itulah yang dikatakan firman ini dalam Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita diingatkan saudara-saudara bahwa hak dan wewenang untuk membalas pembalasan itu ada pada Allah, bukan pada kita. Kita diperintahkan untuk melepaskan pengampunan, bukan menuntut balas. Sekali lagi, menuntut balas bukan hak dan wewenang kita, tetapi hak dan wewenang Allah. Hal yang tidak bisa dilakukan dalam hidup ini adalah pembalasan. Jangan membalas kejahatan. Tapi Pak, dia sudah jahat. Jangan balas. Serahkan semua pada Tuhan. Tapi Pak, dia sudah tidak buat baik sama kita. Jangan balas. Serahkan semua sama Tuhan. Jangan pernah sentuh itu. Karena itu adalah urusan Tuhan. Tetapi bagaimana kita sebagai orang yang percaya dari bagian firman ini, kita dapat memahami bagaimana kita hidup memberikan kedamaian bagi semua orang. Sehingga dengan penuh sukacita, mari kita memiliki kasih yang penuh dengan cinta yang penuh dalam ketulusan bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.